Tuh. Keep Wonosobo Asri Forever. Assalamualaikum Sobat Citra di Wonosobo dan di mana-mana. Selamat sore, jumpa lagi bersama Riki Wibisana ya. Nah Sobat Citra, biasanya hari Sabtu jam 4 nih ya kita lihat request. Tapi hari ini spesial sekali dan mungkin kedepannya gitu ya akan rutin acara seperti ini. Ada talkshow spesial kita bersama PMII Wonosobo ya, PMII yaitu Program Mahasiswa Islam Indonesia ya. Dan kita bersama PMII Cabang Wonosobo ya. Cabang gitu ya Mas ya, gitu ya. Oke, dan selamat sore untuk Sobat Citra dimanapun Anda berada. Selamat bergabung bersama Riki Wibisana, tanpa terkecuali juga yang sedang mendengarkan via streaming di jogjastreamers.com. Dan hari ini Sobat Citra kita udah kedatangan 3 narasumber langsung nih ya dari PMII Wonosobo. Ini ada Mas Lutfi Maftuh ya, ini ketua umumnya. Selamat sore Mas Lutfi. Sore Mas. Iya, sehat. Alhamdulillah. Ada juga nih Mas Hamdan Abror nih. Ini Biro Eksternal. Iya, sehat ya Mas ya? Alhamdulillah. Dan paling ujung nih ada Mas Muhammad Syukur. Ini Biro Hubungan Pemerintah. Wah, keren banget ini namanya, pemerintah. Insyaallah. Oke, sehat selalu ya Mas Syukur ya. Oke, dan ketiga anak muda ini Sobat Citra ini masih menjadi mahasiswa ya. Dan aktif ya, mahasiswa aktif untuk Universitas Sains Al-Quran ya. Dan tentunya hari ini Sobat Citra kita akan bertanya-tanya sama mas-mas ini ya, mahasiswa ini gitu kan. Ada Mas Lutfi, Mas Hamdan dan Mas Syukur. Nanti untuk temanya yaitu lebih dekat dengan PMII. Nah untuk Sobat Citra yang mungkin mahasiswa ini mungkin udah tahu ya apa itu PMII. Tapi untuk Sobat Citra yang mungkin masih baru dengar ya apa itu PMII, kita bisa kenalan dulu deh guys. Kita ke Mas Lutfi dulu nih sebagai ketua umum nih Mas Lutfi. Mas Lutfi ini bisa dijelaskan nggak sih untuk PMII itu sendiri apa sih gitu? Ya baik Mas, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Maftuh selaku ketua PC PMI Kabupaten Wonosobo. PMI sendiri itu adalah pergerakan mahasiswa Islam Indonesia yang tentunya organisasi kemahasiswaan yang di situ berdiri pada tahun 1960 pada tanggal 17 April, dan untuk di Wonosobo sendiri itu berdiri PMI di Wonosobo sendiri itu adalah kurang lebih tahun 1990 Mas. Yeah. Untuk sampai saat ini alhamdulillah sudah terdapat 28 ketua cabang PMI Wonosobo sendiri gitu. Ini ketuanya banyak gitu berarti Bang? Iya. Oh, kenapa nih Mas Lutfi? Ya. Kok nggak satu aja gitu loh kalau ketua gitu? Karena untuk di PMI sendiri itu kan di wilayah cabang itu kan untuk periodenya itu kan hanya 1 tahun Mas. Jadi sesuai dengan apa yang ada di aturan organisasi itu kita juga harus melakukan regenerasi. Untuk PMI Wonosobo sendiri itu menaungi 2 komisariat yang ada di Universitas Sains Al-Quran, dan yang satu itu ada di Sekolah Tinggi Agama Islam Tanbihul Khofilin Banjarnegara. Dan untuk di Komisariat Al-Muntaha sendiri, Unsik itu ada 7 rayon. Gitu. Untuk rayon itu ada rayon Al-Imam di Fakultas Tarbiyah, terus ada rayon El Cyber di Fakultas Fastikom, dan ada rayon Adam Shakespeare di Fakultas Bahasa dan Sastra, ada rayon Ibnu Sina di Fakultas Kesehatan, ada rayon Al Faruq di Fakultas Syariah dan Hukum, ada rayon Al Muntaha di Fakultas FKSP, dan ada rayon Muhammad Hatta di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Wah, keren banget ya, jadi semuanya Anda gitu ya, komplit ya. Dan Mas Lutfi ini hafal semua loh ya Sobat Citra ya, keren banget, luar biasa. Oke, kita ke Mas Hamdan nih. Mas Hamdan ini sebagai biro eksternal ya. Kalau ketua pasti tugasnya ini mengetuai. paling umum tugasnya apa nih Mas Lutfi? Mas Lutfi dulu nih. Kalau di PMII itu di tingkat cabang itu kan kita ada beberapa bidang Mas. Oh, beberapa bidang. Ya, ada
pertama itu ada bidang internal dan ada bidang eksternal, dan yang selaku ketua itu adalah Mas Abro sendiri. Terus ada bidang keagamaan sama ada bidang keperempuanan. Kopri, Kops PMI Putri. Komplit banget gitu ya, maksudnya ya. Oke, untuk Mas Hamdan sendiri ini biro eksternal biasanya ngapain aja nih Mas Hamdan? Oh ya, terima kasih sebelumnya. Di bidang eksternal saya di sini sebagai wakil ketua 2 bidang eksternal namanya. Di situ yang secara spesifik kita bertugas untuk membangun jejaring di eksternal organisasi, membangun jejaring dengan kepemerintahan, dengan kepemudaan, dengan organisasi-organisasi lain. Kemudian kita juga melakukan gerakan-gerakan advokasi yang ada di masyarakat, baik itu permasalahan yang ada di masyarakat maupun permasalahan-permasalahan kebijakan-kebijakan dari pemerintah. Itu secara spesifik. Kemudian di dalam bidang eksternal di situ mempunyai 3 biro. Biro hubungan pemerintahan, biro advokasi, HAM dan lingkungan, kemudian juga ada biro media dan jurnalistik gitulah. Jadi nanti setiap biro seperti Mas M sebagai koordinator biro hubungan pemerintahan dan organisasi kepemudaan, nanti dia berfokus pada membangun jejaring dengan kepemudaan. Kemudian ada biro advokasi HAM dan lingkungan, di situ bagaimana sahabat-sahabat di situ bisa melakukan gerakan-gerakan advokasi seperti semisal yang pernah PMI Wonosobo lakukan, bagaimana melakukan advokasi di pasar, kemudian ikut serta dalam bersolidaritas ketika ada proyek di Bendungan Bener itu di tepatnya proyek pertambangan batu andesit. Kemudian juga kita juga terlibat di bersolidaritas di Dieng, waktu itu ada proyek Power Plant 2 pendirian geothermal, kita terlibat di situ untuk bersama-sama dengan masyarakat dalam mengadvokasi kegiatan tersebut. Oh, berarti lebih ke kegiatan-kegiatan di luar gitu ya. Nanti bisa dicarikan mungkin solusinya dan sebagainya gitu ya, Mas Hamdan. Oke, ini untuk Mas Syukur nih, Mas. Ini Biro Hubungan Pemerintah. Wah, ini penasaran banget nih Riki. Apa aja sih tugas-tugas atau yang bisa dilakukan sama Mas Syukur nih? Oh iya. Terima kasih, perkenalan dulu ya. Karena tadi belum perkenalan secara lebih spesifik gitu kan. Jadi perkenalkan nama saya Muhammad Syukur gitu ya. Biasa dipanggil M itu Mas. M, iya. Mas M. Iya, itu bukan asal-asalan karena saya punya alasan yang cukup kuat gitu kan. Bukan Mr. X ya. M itu saya ambil karena saya orang yang begitu menghargai waktu. Jadi ketika orang yang manggil saya Muhammad Syukur, orang itu membutuhkan 5 detik untuk memanggil saya. Tapi ketika 5 detik dalam sehari dikumpulkan kan 15 detik kan. Orang 15 detik itu bisa dialokasikan ke hal lain yang lebih bermanfaat daripada hanya sebatas memanggil nama saya gitu kan. Contoh 15 detik ini bisa dipakai untuk mengkritik pemerintah ataupun mungkin berzikir gitu kan. Itu saya rasa itu alasan yang cukup konkret dan berdasarkan riset dan inovasi yang cukup panjang gitu kan. Oke, tapi Mas M kalau ngerokok berapa detik nih? Itu rokok itu setiap sedotan itu saya selalu ingat kepada Tuhan. Oh gitu ya. Jadi itu bisa mengaktualisasikan ya. gitu kan. Bahasa keringat-keringat yang dihasilkan dari para petani tembakau itu bisa sampai ke Sang Pencipta gitu. Bukan keringat dingin ya. Iya, betul, gitu ya. Oke, mau ke Mas M, apa aja itu guys? Jadi ya saya berfokus pada hubungan pemerintahan itu kan. Bagaimana saya sebagai seorang akademisi, dia mempunyai tugas yang cukup lumayan lah. Karena kita juga menjadi agent of change katanya kan. Dari lidah rakyat itu kan. Jadi kan kita hanya menjadi mitra yang baik bagi pemerintah gitu kan. Jadi kan kita juga dibagi per divisi, ada yang divisi riset dan advokasi. Nah, itu akan erat hubungannya dengan hubungan pemerintah karena kita juga menjadi mitra sekali lagi karena ketika kita biasa kita kritik pemerintah kan selalu dianggap musuh gitu kan. Padahal kita harus menjadi mitra yang baik buat pemerintah. Nah, di tugas saya itu kan PM itu kan dibagi menjadi berapa divisi. Ada riset, ya kan ada mungkin biasanya kan suatu gerakan yang ngurip-ngurip keilmuan di Wonosobo itu kan mungkin yang paling eksis sekarang kan PMII. Jadi saya Biro Hubungan Pemerintah ini adalah menghubungkan antara suara-suara di bawah ini kepada orang yang mungkin di situ adalah orang yang berwenang di dalam memutuskan kebijakan. Itu seperti itu sih. Iya. Jadi seperti itu ya Sobat Citra. Untuk Mas M sendiri ini kerja sendiri atau gimana nih? Ini ada tim ya. Ini berdivisi ada 5 orang gitu kan. Jadi memang
saya selalu sadar saya tidak bisa berjuang sendiri. Nah, itu berat gitu kan. Jadi Berjuang sendiri itu sakit ya. Oke, Mas M nih akhir-akhir ini atau dalam waktu kemarin atau waktu dekat ini apa sih yang jadi apa permasalahan di pemerintah itu yang masuk ke biasa kritis atau mungkin ditemui sama Mas M? itu sebenarnya sangat kompleks Pak. Ketika membahas di sini mungkin butuh puluhan gelas kopi gitu kan. Oh gitu ya. Tapi memang simpel aja deh nggak apa-apa. Iya, sekarang memang kita lagi berfokus di pasar gitu ya Pak. Itu kan. Nanti Pasar, juga ya? iya, nanti bisa dijelaskan secara lebih perinci lagi sama Mas Abror gitu kan. Oke. Iya. Oke, langsung aja berarti dijelaskan Mas Abror. Mungkin Enggak. gitu ya, sedikit gitu. Kemarin itu dari teman-teman bidang eksternal sama ketum juga kita sempat melihat permasalahan yang ada di Pasar Sapuran secara khusus. Karena kemarin kita setiap hari Wage sama Paing ya. Ya. Wage Paing. Wage sama Paing pasaran ya, Tino pasaran. kita agak rutin ke sana untuk kita masih sebatas menggali informasi karena kita kan perlu informasi dari lapangan terlebih dahulu untuk mengadvokasi lebih dalam. Kemarin kita baru mengadvokasi yang ada di pasar Sapuran hanya sebatas menggali informasi bahwa di situ masih banyak sekali ketimpangan dalam pembagian lapak. Oh gitu. Jadi masih ada masyarakat, salah satu masyarakat yang di situ seharusnya mempunyai lapak yang cukup untuk berjualan, di situ justru malah tidak mendapatkan lapak yang memadai dan justru agak terhalang sama satu tiang di pasar itu. Di situ kan merupakan sebuah ketimpangan dalam pembagian lapak untuk masyarakat yang ada di situ, yang bermata pencaharian di situ. Di situ hal itu perlu kita perhatikan sebagai mahasiswa dan juga sebagai masyarakat tentunya, dan apalagi pemerintah yang memang di situ seharusnya mempunyai perhatian yang lebih kepada masyarakat di sana. Di situ ya mungkin baru sebatas itu ketimpangan yang paling jelas di sana itu ketimpangan dalam pembagian lahan. Masih ada yang mungkin justru malah dikapitalisasi oleh salah satu orang ada kurang adilan di situ gitu ya. Oke, dan itu yang jadi keresahan para mahasiswa terutama di PMI ini. Nanti kita bakal tanya-tanya lagi Sobesta sama Mas Lutfi nanti untuk kegiatan dan mungkin arah gerakannya tuh mau apa sih Sobesta gitu ya. Kita penasaran banget ya. Jangan kemana-mana, kita jadikan dulu, tetap stay tune di 98.8 Citra FM Wonosobo banget.